Bagaimana jika sebenarnya yang dibakar di dalam bulan puasa itu bukanlah dosa, melainkan identitas palsu yang selama ini menjadi aku? Dan bagaimana jika sebenarnya di dalam bulan puasa ini kita bukan hanya sekadar menahan lapar, melainkan itu adalah metode ilahi untuk meretakkan ego? Dan bagaimana jika sebenarnya masalah terbesar dalam manusia itu bukanlah maksiat, melainkan rasa aku yang paling benar di dalam dirinya yang tidak pernah sekali kita curigai? Di episode kali ini kita tidak akan membahas mengenai fikih puasa, tapi kita akan sedikit membahas struktur yang ada dalam puasa atau yang ada dalam bulan Ramadan yang ingin mematahkan ego yang ada di dalam diri kita. San, kali ini pembahasan kita kan sudah loncat jauh ke bulan puasa nih, San. Iya, betul, Karena betul. mungkin kita sudah terlalu lama tidak mengisi kajian online ya, San. Betul, kita sibuk panggilan offline. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Nah, Sat, mengenai puasa ini ya, Sat. Iya. Pertanyaan pertama seperti ini, Sat. Kita ini kan sering dipaksa mungkin ya, Sat, di dalam bulan Ramadan ini Iya. untuk berpuasa. Berpuasa itu kan menahan lapar, Iya. menahan haus, Iya, iya. terus sholat malam seperti tarawih, Iya, iya. ya zakat dan lainnya ya, Sat. Betul. Yang sebenarnya itu kalau di bulan-bulan lain mubah-mubah saja gitu, Sat. Iya. Boleh-boleh saja. Betul. Nah, ada penjelasan yang lebih mendalamnya nggak sih, Sat? Maksudnya ini apa gitu, Sat? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi Ramadan ini Ustaz, dia adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan khusus buat umat Islam dan manusia. Itu untuk melatih ego, bukan melatih tubuh Ustaz. Kenapa saya bilang melatih ego? Karena ego adalah pusat kesadaran sekaligus pengambil keputusan. Jadi tindak tanduk manusia itu banyak dipengaruhi oleh ego Ustaz. Nah, kalau Ustaz perhatikan ya, bahwa orang-orang yang tidak bisa mengendalikan egonya Ustaz, nanti akan berdampak pada seluruh keputusan ataupun kebijakan dalam hidupnya. Nah, kalau egonya kemudian tidak dilatih, tidak digembleng Ustaz, dia akan menjelma menjadi sesuatu yang berbahaya dan kemudian bisa merusak dirinya dan merusak manusia secara keseluruhan Ustaz. Kata Imam Ghazali dalam satu komentar beliau bahwa wa innama yaqsudu bisyami kasru syahwati wa tad'ifu quwwatiha, bahwa di antara tujuan daripada puasa adalah untuk mematahkan syahwat dan kemudian melemahkan semua potensi yang ada di dalam ego. Saya kasih contoh kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalnya orang itu kemudian terbiasa mengikuti egonya, misalnya makan bisa kapan saja di mana saja. Saat dia lapar, kemudian dia cenderung emosional, marah gitu ketika sedikit terganggu. Tapi kalau kemudian dia mampu melatih lapar dan menahan diri dari marah, dia akan sadar bahwa dia nggak sepenting yang dia kira. Gitu, Ustaz. Karena apa? Karena ego itu Ustaz, membesar dan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu makannya bukan selalu dari maksiat, tapi dari ittiba'ul hawa, mengikuti